Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Khairul Anam, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Doktor of Philosophy, Insinyur Profesional Madya, dan teman-teman yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 3 Wawasan Nusantara Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan saya sendiri, Malikal Balkis, NIM 2123 10 10 10 46, Darojadi Naufal Nabawi, NIM 2123 10 10 10 57, Rike Aji Santoso, NIM 2202 10 10 20 99, Lailatul Istianah, NIM 2202 10 10 2109, Nova Abelia Artian Putri, NIM 2202 10 30 20 84, dan Muhammad Ulfan Hakim, NIM 2209 10 20 10 80. Di sini ada bab pertama yaitu teori, yaitu konsep wawancara Nusantara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yaitu pengertian etiomologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, yaitu bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan satu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin, in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau laut. Mohon maaf, antara relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu kesatuan bangsa? Sebelumnya Anda telah mengkaji bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya, kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi tahun 1939. Baru setelah adanya deklarasi Juanda 13 Desember 1957, wilayah Indonesia berulang merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu sumber wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu sumber historis wawasan Nusantara. Lajunya wawasan konsep Nusantara berawal dari Perdana Menteri Insinyur Haji
Juanda yang mengeluarkan deklarasi dengan nama Deklarasi Juanda yang isi pokoknya adalah bahwa lebar batas wilayah Indonesia menjadi kesatuan wilayah laut di antara pulau-pulau bukan lagi sebagai pemecah karena tidak ada lagi laut besar penghubung pulau. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Bermula dari wawasan kewilayahan namun seiring tuntunan dan perkembangan konsepsi wilayah negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya. Yang ketiga yaitu politik. Kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah dinamika dalam sikap bangsa Indonesia mengenai bentuk figurnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1000 wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Unsur-unsur wawasan Nusantara ini yang pertama ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Setelah bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Yang kedua, tata inti organisasi bagi Indonesia. Yang organisasi lalu selanjutnya isi wawasan Nusantara. Isinya adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isinya menyangkut dua hal yang penting yaitu relasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang B, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Lalu tata laku wawasan Nusantara. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku batiniah, dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah perwujudan wawasan Nusantara. Yang pertama adalah perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Di Indonesia, secara psikologis, bangsa Indonesia merasa senasib, sepenangguhan, sebangsa, dan setanah air guna mencapai tekad dalam cita-cita bangsa. Di Indonesia, Pancasila adalah satu-satunya falsafah secara serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa
menuju tujuannya. Dan juga di Indonesia, hukum di Indonesia menjadi kesatuan sistem hukum yang dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Next. Yang selanjutnya adalah perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah di Nusantara kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas satu sama lain. Dan kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang selanjutnya, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan budaya. Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing, asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dimiliki. Next. Yang selanjutnya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap satu pulau dan satu daerah di Indonesia pada hakikatnya ialah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Jadi, tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Baik, di sini selanjutnya ada case method, yaitu mengenai artikel dengan judul TNI Investigasi Nelayan Indonesia yang ditangkap di Papua Nugini. Apa sebenarnya kasus yang tengah dihadapi nelayan Papua berdasar pemberitaan tersebut, yaitu adanya warga Merauke yang ditenggarai nelayan memasuki perairan Papua Nugini dan nelayan tersebut mendapat tindakan kekerasan saat diproses marinir setempat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, apa kemungkinan latar belakang penyimpanan sering dianggap melanggar batas wilayah perairan sebuah negara? Karena tidak adanya garis pembatas yang jelas di antara perbatasan kedua negara. Selain itu, kurangnya kekuatan TNI dalam mengecek bagian perairan negara. Selanjutnya akan Baik, menurut Anda, apakah wilayah negara RI juga rentan terhadap masuknya kapal dan nelayan asing? Mengapa demikian? Iya, wilayah Indonesia rentan dimasuki oleh kapal asing. Hal ini karena wilayah Indonesia secara geografis sangat strategis, yaitu di jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Sehingga setiap kegiatan tersebut tentunya sumber daya alam yang melimpah. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara politik dan pertahanan dalam mengawasi kedaulatan wilayah? Yang pertama adalah membangun pertahanan negara yang diselenggarakan agar negara dapat mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Yang kedua adalah pengarahan kekuatan pertahanan negara akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama yang menyangkut tatanan kewenangan dan tanggung jawab pengarahan. Next. Menurut Anda, sudah
Sudah cukupkah apabila pemerintah Indonesia mengajukan protes terhadap Papua Nugini terkait insiden di atas? Menurut saya tidak, karena itu mesti harus diberi tindakan khusus seperti hukuman karena Indonesia adalah negara hukum. Maka sekecil dan sebesar apapun permasalahannya, maka akan ada hukuman untuk memberi suatu efek jera kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan tentang dalam konteks wawasan Nusantara, kasus tersebut merupakan peluang ataukah tantangan? Tentu saja hal ini merupakan tantangan bagi TNI untuk meningkatkan pertahanan di perairan di Indonesia, sehingga nelayan-nelayan Indonesia, penduduk nelayan yang bekerja di Indonesia, mampu bekerja dengan tenang tanpa merasa terancam dari bahaya-bahaya yang bukan bahaya alam, yang merupakan bahaya dari manusia lain. Jadi perlunya TNI meningkatkan pertahanan itu untuk meningkatkan rasa nyaman agar nelayan-nelayan Indonesia merasa tidak terancam. Ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.